Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi pada tanggal 19 April hari Jumat. Maka mari kita boleh bergembira dan bersyukur untuk hari yang telah Tuhan berikan. Pada hari ini, Tuhan memberkati kita melalui persekutuan doa pagi ini. Mari kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas. Diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah Kristus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita datang dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang terus bergulir dari pagi menjadi petang, menjadi pagi lagi. Hari ini Jumat 19 April sedang kami akan masuki. Terima kasih ya Bapa untuk semua itu. Dan biarlah kami juga boleh membuka Alkitab kami, mengertinya dan sekaligus merenungkannya, karena Roh Kudus yang bekerja baik dalam diri hamba maupun juga umat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dan mendengarkan berita tentang firman Tuhan pagi ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah baik di sini maupun di semua tempat di mana firman itu disampaikan. Kami hantar doa kami dalam satu pengantara, Yesus Kristus Tuhan, yang telah menang dari maut, kubur, dan iblis. Terpuji nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah dibabat semakin merambat. Pembacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4 saja. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4 saya bacakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah semua orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang percaya dan meliharanya, artinya melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pembacaan tadi ayat yang keempat untuk boleh kita renungkan dengan tema dibabat semakin merambat. Saya bacakan ayat 4 dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lupa nama sebuah tanaman yang kalau justru dibabat, dipotongin, tapi justru bisa merambat lebih subur. Karena saya bukan yang hobi tanaman, saudara. Istri saya almarhumah yang senang tanaman. Nah, saudara, ada memang tanaman yang justru kalau dibabat malah merambat. Nah, itu juga yang terjadi di jemaat perdana di Yerusalem selama hampir seminggu setelah Pentakosta. Ternyata orang-orang yang datang, orang-orang yang juga kemudian pulang setelah merayakan hari Paskah dan Pentakosta itu, mereka banyak yang percaya dan bahkan menerima baptisan, dan tersebarlah umat percaya itu bukan hanya di Yerusalem, tapi ke kota-kota di sekitar, bahkan sampai ke Roma, karena banyak pendatang dari Roma juga, bahkan dari Afrika dan dari Asia Kecil. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, keberadaan orang Kristen saat itu memang dalam hal yang cukup berat, karena imam-imam, orang Saduki, orang Farisi, Sanhedrin tidak dapat menyepakati bahwa mereka itu yang telah menolak yang dijanjikan dari perjanjian lama tentang Mesias itu, yaitu contohnya dari Yesaya 53 misalnya, yang diungkapkan juga oleh Daud di dalam Mazmur dan sebagainya. Mereka tidak bisa menerima karena pemikiran para pemimpin Yahudi itu Mesias adalah pemenang dari sisi politik, membebaskan mereka dari penjajah Romawi, membebaskan mereka dari cengkraman-cengkraman persoalan ekonomi. Tetapi justru yang datang adalah seorang tukang kayu yang lemah lembut, yang penuh perhatian, yang penuh tanda kasih sayang, dan ternyata dia punya kuasa, baik menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang yang mati. Ada beberapa orang mati, pemuda di Nain misalnya, yang pada waktu diusung menuju ke pemakaman, dan Tuhan Yesus membangkitkan pemuda itu. Juga Lazarus, dan Yesus sendiri bangkit. Dan maka orang-orang Farisi dan Saduki itu sangat tidak bisa menyetujui bahwa Mesias ada di dalam diri seorang tukang kayu yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Maka saudaraku di dalam Tuhan,
mereka kemudian menghambat, mencegah rasul-rasul yang pada waktu itu memberitakan firman, menyaksikan tentang kemuliaan-kemuliaan Tuhan, termasuk Petrus dan Yohanes yang baru saja juga dari kejadian peristiwa orang lumpuh yang ada di pintu gerbang Bait Allah itu, yang sudah 48 tahun lumpuh, bisa berjalan kembali. Maka mereka tidak bisa menerimanya. Tapi ternyata saudara, setelah Petrus dan Yohanes ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan, karena dikatakan dalam pembacaan tadi, mereka itu sudah malam menangkap kedua rasul ini, dan ternyata Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa kira-kira sudah 5.000 orang laki-laki yang dibaptiskan. Kalau termasuk para perempuan pasti lebih. Kalau dikatakan sudah berjumlah 5.000, mungkin para perempuannya bisa 7.000, bisa 6.000. Nah saudaraku, kita boleh bersyukur untuk pergumulan awal gereja perdana, orang-orang yang menerima berita tentang kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, dan ternyata diterima, dipercayai oleh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, baik dari orang Yahudi sendiri maupun dari orang-orang yang non-Yahudi, entah itu dari orang di Asia, orang yang dari Antioquia, orang yang dari Sudan, orang yang dari Mesir, dan sebagainya, yang kemudian kembali ke daerah mereka masing-masing dan percaya, dan kemudian mengembangkan kepercayaan di dalam iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mereka masih terbatas, saudara. Alkitab juga belum ada, tapi mereka bisa menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan. Apa yang mereka punyai hanya gulungan-gulungan dari perjanjian lama, dan mereka yakini apa yang dinubuatkan, apa yang telah dijanjikan, apa yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh peristiwa masa lampau itu, ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, terjadi bukan cuma di Yerusalem, di mana-mana tempat, di mana ada orang Yahudi, karena pertama-tama, contohnya pada waktu Stefanus di dalam pasal yang ke-7 dan 8, Kisah Rasul-Rasul itu, yang kemudian dihambat dan kemudian dilempari dengan batu, dan Stefanus menjadi martir pertama. Ada seorang pemuda yang bernama Saulus itu, dan ternyata ia bertobat menjadi Paulus. Nah saudara, dibabat, ya, dilarang, dihambat, dianiaya, tapi justru tambah merambat, tambah menjadi besar, termasuk ke Eropa, termasuk ke Amerika, termasuk ke Australia, dan juga ke Indonesia. Sehingga termasuk saya dan saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah itu boleh terus-menerus kita pegangi dan imani. Walau perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah, saudara. Karena seorang yang menjadi pedagang misalnya, ia harus jujur. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus jujur. Saya berikan contoh ibunda saya yang pada waktu itu punya toko
baju di Kota Malang. Nah, contohnya ibu saya membeli baju atau mengambil dari distributor baju itu Rp50 waktu itu misalnya. Dan kemudian ibu saya menjualnya menjadi Rp60. Ditawar menjadi 50 misalnya oleh pelanggan. Ibu saya pasti nggak bilang begini, ambilannya aja nggak boleh 50 Bu, atau Pak nggak boleh. Ibu saya bilang belum boleh. Ya, dia bilang bahwa memang ambilnya 50. Belum boleh, hanya gitu aja. Belum ada untungnya. Nah saudara, ada orang yang pedagang itu kemudian bohong, ambilnya aja 60 misalnya gitu ya. Mana ada sih saudara orang ambil 60 kemudian jual 60 ya. Nah, saya boleh belajar dari pergumulan pedagang Bapak Ibu. Kalau ayah saya menjadi kasir di sebuah pabrik rokok di Malang dan terpercaya karena jujur, karena sungguh-sungguh, karena tulus, bahkan rapi ayahanda saya. Itu sebabnya dipercaya untuk menjadi kasir sebuah pabrik rokok yang menerima setoran-setoran dari para verkoper, itu apa namanya, agen-agen itu dikumpulkan dan ayah saya yang menghitung semuanya. Nah saudara, ayah saya tulus, jujur dan terpercaya. Biarlah kita juga menjadi orang-orang percaya yang boleh mencerminkan kasih dan kejujuran, ketulusan, keadilan yang seperti Tuhan Yesus melakukannya. Dan Tuhan menyertai saudara dan saya melaksanakan itu semua dengan penuh sukacita. Kita nggak pernah sendirian dalam menghadapi hambatan apapun, kesulitan apapun, dan nama Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan, yang dibesarkan, bukan nama kita, bukan identitas gereja kita, bukan identitas agama kita, tapi nama Tuhan Yesus sendiri yang patut dibesarkan dan dimuliakan. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur perbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap diulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan
cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan ceritanya mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk semua peristiwa yang boleh kami alami, termasuk peristiwa-peristiwa masa lampau tentang Yohanes dan Petrus di Bait Allah yang menerima penghambatan dan aniaya, yang menerima kesulitan dalam memberitakan kabar baik tentang Mesias, tapi mereka boleh tetap teguh dan yakin tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka yakini, apa yang mereka sudah percayai itu. Terima kasih ya Bapa, kalau kami juga boleh mengalami mungkin hambatan-hambatan sebagai orang yang percaya kepadamu, tapi kami juga boleh justru tetap menyaksikan kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri. Berkati kami dalam situasi dunia saat ini ya Bapa. Berkati juga negara kami, pemerintah kami, juga semua partai-partai yang ada, khususnya ya Bapak berbagai pergumulan tentang pemilihan umum yang saat ini sedang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Bapak juga lagi akan menolong majelis Mahkamah Konstitusi itu untuk boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Bapak Surgawi, kami mohon Bapak juga lah yang memberkati siapapun nantinya yang akan menjadi presiden, apakah akan ada pemilihan ulang ataukah apapun. Bapak berkati negara kami, pemerintah kami. Juga Bapak terjadi berbagai pergumulan perang, baik antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan Iran, antara Israel juga dengan Hamas. Bapak juga yang akan menolong perdamaian dalam dunia kami. Dan bukan cuma itu ya Bapak, masih ada begitu banyak di dunia kami ini yang bertentangan satu dengan yang lain, yang terjadi pemberontakan, terjadi kriminalitas, terjadi penganiayaan, terjadi KDRT, terjadi pembunuhan, dan sebagainya ya Bapak. Tolonglah sehingga kami boleh menerima kedamaian, boleh menerima sukacita Allah sendiri. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk banyak orang yang sakit. Bapak juga yang memberkati mereka dengan kesembuhan, dengan pertolongan medis, dengan semua yang boleh Engkau pakai untuk meringankan pergumulan anak-anak Bapa, umat Tuhan. Kami juga membawa dalam doa kami ya Bapa, untuk doa-doa kami yang kami hantar kepadamu Bapa. Biarlah doa kami Engkau dengar, doa kami Engkau jawab, sepanjang itu boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena kami hantar doa, kami hantar ungkapan terima kasih kami untuk doa pagi yang boleh kami terima pagi ini, dan kami serahkan sepanjang hari ini, Jumat 19 April, di dalam tangan Bapa, dan kami boleh menerimanya dalam sukacita pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber berkat, anugerah, dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena kami mempunyai pengantar agung kepada Bapa, yaitu Putra Bapa yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.